Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami di sini. Nah, sebelumnya akan lebih baik apabila kita memperkenalkan diri kita atau diri kami. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Ismail Fadila Nur Aini, dan saya kali ini tidak sendiri nih teman-teman. Saya juga bersama teman-teman saya, yaitu ada Aku Nabila Budi. Ya. Perjalanan Oke, untuk Daniel dan Afif, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau kamu Fadila? Aku sendiri sih alhamdulillah sih baik juga. Nah, kayaknya tapi kita kali ini bakalan jarang ketemu nih di sekolah ataupun di mana, karena kan kebetulan memang sekarang itu lagi bulan Ramadan dan kita lagi menjalankan ibadah puasa, dan kita bakalan menyambut yang namanya Hari Raya Idul Fitri. Nah, untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri itu kan biasanya kita itu sekolah-sekolah di Indonesia tuh liburin nih. Aku mau tahu dong gimana nih kesibukan ataupun rencana atau plan yang kalian buat nanti pas kalian itu libur. Untuk Afif gimana? Kalau aku sih ya, kan keluarga saya pulang dari kerja kuliah di minggu ini, dan kebetulan ini silaturahmi dengan keluarga lain. Daniel gimana? Kalau saya cuma beres-beres rumah untuk persiapan Hari Raya Idul Fitri, karena banyak juga tamu yang akan datang ke rumah. Oke. Mungkin dari beberapa kegiatan mereka nih teman-teman bisalah kita petik untuk diterapkan di rumah juga, yang tentunya juga kita memang setiap harinya harus menjalankan ibadah juga ya kan, pastinya teman-teman juga di rumah menjalankan ibadah untuk yang utama. Nah, untuk kayak selingan gitu nonton film atau main game atau nonton video lain gitu, pernah nggak sih Daniel sama aku itu? Nah, biasanya video analisis. Mengenai video analisis Iya. ya. Untuk Daniel sendiri Saya biasanya main game, main game apa tuh? itu namanya gamenya Mobile Legends. Oh, Sangat game, terkenal di oke. Indonesia. Ya game Mobile Legends ya, pasti teman-teman di rumah juga pada main game yang namanya Mobile Legends. Nah, untuk karakter ataupun tokoh, pasti kalian tuh punya nih tokoh yang favorit di video ya, ataupun hero-hero tuh kayak hero ML kan banyak banget, tapi ada salah satu yang menjadi favorit kalian. Untuk di video nih Afif, itu apa tokoh? Biasanya Sultan Mahmud Badarudin pulang. Sultan Mahmud. Apa yang Daniel di karakter Mobile Legends? Untuk saya tuh karakternya itu namanya Gatot Kaca, karena dia itu berasal asli dari Indonesia. Oh, jadi kayak lebih suka sama karakter yang bernuansa Indonesia gitu ya? Betul. Oke. Nah, karena teman-teman kan pasti memiliki, setiap orang tuh memiliki pahlawan ataupun karakter favorit mereka masing-masing. Nah, tapi teman-teman di rumah sama Daniel sama aku juga tahu pasti Indonesia itu punya yang namanya pahlawan-pahlawan yang berjasa banget buat Indonesia, apalagi buat generasi kita zaman sekarang ini. Nah, teman-teman tahu nggak nih salah satu pahlawan yang berjasa di Indonesia apa? Ki Hajar Dewantara. Jajar Dewantara ya, kenapa tuh? Beliau merupakan aktivis pendidikan dalam Indonesia, serta berjasa untuk mempermajukan negara kita. Oke. Kalau Daniel apa lagi? Kalau saya sih Pangeran Diponegoro, Makanya kenapa milih pangeran itu? karena dia, menurut saya, dia itu termasuk petinggi Islam yang sangat besar di Indonesia, sangat berpengaruh untuk perkembangan Islam yang ada di Indonesia. Di keren. Kalau aku sih selama berpengaruh buat pendidikan itu Ibu RA Kartini, karena kan sama-sama mengulas tentang pendidikan, di mana dulunya itu perempuan tidak boleh sekolah kan, dibelanya di dapur. Nah,
sebelum lanjut mengenai pahlawan-pahlawan, apalagi terutama pahlawan di pergerakan nasional itu kan di Indonesia itu kan banyak banget nih ya pahlawan yang berjasa sampai harus dikenang jasa-jasanya. Salah satunya itu adalah peringatan Hari Pahlawan yang bertepatan pada tanggal 10 November ya. Nah, karena kita punya banyak pahlawan, menurut teman-teman sebenarnya pahlawan itu gimana sih? Sosok pahlawan itu gimana gitu? Menurut saya pahlawan adalah orang yang berjasa dan orang berjasa yang bisa mengganti perspektif kita dan cara kita melihat dan juga menginspirasi kita. Dan gimana? Kalau saya itu pahlawan adalah orang yang menonjol dalam hidup kita karena telah membantu serta mengajarkan kita sesuatu untuk mengenali hidup ini lebih baik. Oke. Ya benar sih, setiap pandangan orang juga berbeda ya mengenai yang namanya pahlawan. Jadi kita bakal lanjut ke pahlawan, salah satu pahlawan pergerakan nasional yang di Indonesia dan itu memiliki dampak besar terutama bagi generasi kita zaman sekarang. Itu adalah salah satu pahlawannya yang disebutin dari Afif tadi, yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, gimana sih sosok Ki Hajar Dewantara ini? Kan kayaknya Afif sama Daniel tuh mengenal lebih dalam ataupun pernah mendengarkan ceritanya lebih dalam. Nah, aku pengen tahu nih gimana sih sebenarnya sosok seorang Ki Hajar Dewantara itu? Menurut saya beliau merupakan tokoh penting, sangat penting bagi Indonesia dalam kemajuan pendidikan, sistem pendidikan kita, terutama dalam kegiatan kita hari-hari ya dalam sekolah. Kita selalu mengingat beliau. Oke. Kalau Daniel gimana deh? Menurut saya tuh Ki Hajar adalah orang yang berani melepas jubah kebangsawanannya demi merakyat kepada rakyat Indonesia. Dan juga seperti yang kita ketahui, beliau ini sebelum menjadi filosofi pendidikan, beliau memulai perjuangan melalui aktivis pejuang dan juga wartawan yang cerdas. Berarti keren banget ya. Ki Hajar Dewantara itu ternyata sebelum beliau memfilosofi pendidikan kita, beliau itu menjadi seorang aktivis. Nah, untuk tanggal lahir dan beliau lahirnya tuh sebenarnya di mana sih? Beliau itu lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dan beliau lahir di Kulaman, Yogyakarta. Oke, di Yogyakarta ya berarti. Nah, untuk itu gimana nih kelanjutan dari Ki Hajar Dewantara itu supaya bisa mendirikan pendidikan di Indonesia? Nah, karena beliau berasal dari keluarga bangsawan, beliau mendapatkan hak pendidikan yang tidak dimiliki oleh anak-anak lainnya pada zaman itu. Berarti karena memang sih betul kalau cuma anak-anak bangsa doang ya bisa sekolah, sedangkan anak-anak yang nggak berasal dari keluarga bangsa itu kayak nggak boleh sekolah dan hanya disuruh bekerja. Nah, terus itu sekolahnya gimana tuh sekolahnya? Dia sekolah di European Sub School di Sofia. Beliau sebelum lulus sayangnya mengidap penyakit. Oh, jadi kayak ngajak penyakit gak lulus. Jadi beliau itu pernah nggak lulus sekolah kedokteran itu ya? Iya. Oh, berarti padahal kan kayak sayang banget gitu ya kayak sekolah kedokteran, padahal itu susah banget didapat dan memang dia dulu hanya keluarga bangsawan yang boleh sekolah. Iya. Terus sampai-sampai beliau mengidap penyakit sehingga tidak bisa melanjutkan sekolahnya. Terus itu tuh kan nih beliau kan sempat kehilangan sekolah beliau nih, terus beliau tuh kayak pantang menyerah nggak sih itu sampai nggak lulus itu sekolah? Enggak dong. Kenapa tuh Mbak? Jadi dokter itu tidak membuat Ki Hajar menjadi hilang arah. Justru beliau menemukan senjata baru berupa pena dan sebuah kertas. Kemudian membuatnya menjadi tulisan. Tulisan tersebut menarik para minat pemuda yang ada di Indonesia. Siapa saja sih para pemuda itu?
pemuda itu salah satunya adalah Louis Dekker dan Dokter Cipto. Oke, tuh kayaknya sangat-sangat apa ya, tulisan Ki Hajar Dewantara ini sangat-sangat menginspirasi mereka hingga mereka juga ingin ikut serta gitu ya, ikut serta kan gitu dalam memperjuangkan pergerakan di Indonesia gitu. Nah, berarti ketiga serangga inilah yang berjuang untuk pendidikan Indonesia ya. Nah, setelah itu tuh setahu aku nih Ki Hajar Dewantara tuh kan kayak menulis sebuah artikel ya. Nah, artikelnya tuh artikel apa sih yang namanya? Als ik in Nederland was. Oh, jadi artikel itu sebenarnya kayaknya berisi tentang apa? Itu berisi tentang kritikan perilaku Belanda pada Indonesia waktu itu. Mengkritikan ya, kayak penyindiran lah terhadap Ya. kenapa tulisan itu mengkritik Belanda gitu? Karena dulu menggunakan uang dan sumber daya Indonesia untuk melakukan perayaan mereka sendiri. Oh, jalan kayak gitu ya. Oke. Setelah itu apakah pas Belanda mendengar itu kayak ada rasanya gimana? Ya, mereka terasa terprovokasi gitu ya. Dan lah pasti ya. Terus dia tuh apa kondisi tiga serangkai pahlawan ini dia jadi Dewantara ini gimana? Ya, mereka terasa ada harapan lagi gitu, untuk menjalankan kemerdekaan Indonesia. Diasingkan atau gimana gitu? Iya, diasingkan. Oh, jadi pas ketika Belanda tahu akan tulisan atau artikel yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantara ini, kayak mereka merasa terprovokasi. Jadi mereka mengasingkan ya, wisata jadi itu. sehingga mereka diasingkan oleh kolonial Belanda gitu. Nah, justru kayaknya nih setelah diasingkan malah bukan yang membuat mereka itu luput, Mereka tapi malah semangat. malah semangat gitu ya, malah makin menjadi gitu semangatnya. Terus gimana nih Ki Hajar Dewantara itu balik ke tanah air, lalu kelanjutan perjuangannya itu gimana? Kembali ke tanah air, namun kolonial Belanda tidak melepaskannya begitu saja. Mengurung beliau di penjara, beliau mendekam, dan saat itulah beliau mendapatkan kabar istrinya bahwa terjadinya pendarahan hebat setelah melahirkan anak ketiga, dan di situ juga semakin menjadi runtuh. Nah, jadi gimana tuh kelanjutan dari perjuangan Ki Hajar Dewantara? Jadi perjuangan beliau itu sampai menjadi bangsa Indonesia. Beliau yang mengeluarkan ayat kebodohan. Jadi sampai keluarnya kebodohan gitu. Ya. Terus waktu itu aja nih gitu. Kira-kira wafatnya Wafat itu pada tanggal 26 April 1959 pada usia 64 tahun. ada 70-an kan? Berarti selama ini perjuangan Ki Hajar Dewantara itu gak sia-sia kan? Yang dari namanya kita Ditanam. masih tertanam gitu dalam hati kita gitu. Jasa beliau masih melekat, walaupun beliau sendiri udah gak ada lagi di sini gitu. Yang memang punya dari zaman dulu hanya bangsawan-bangsa yang bisa sekolah hingga sampai saat ini kita seorang penerus generasi yang harus kita mewujudkan lagi cita-cita supaya bisa lebih bergerak maju gitu kan. Ya harus melanjutkan dari perjuangan sosial yang sekarang. Oke, mungkin itu aja ya tentang Hajar Dewantara. Keren juga sih itu karena kalau dipikir-pikir tuh tanpa beliau tuh kita nggak bakalan jadi sekolah gitu. Misalnya tidak betul. Iya, bisa aja kalau kita nggak bikin podcast ini kan. Oke, mungkin sampai sini kita bisa cerita karena memang juga sudah keluar sedikit itu tentang pencapaian mengenai Dewantara. Nah, mungkin makasih juga nih buat teman-teman yang udah itu buat aku bisa
Oke, salah. Terus kami juga di sini berdua mohon maaf apabila kami ada melakukan salah kata dan kemudian informasi yang kami dapatkan itu kurang berkenan di hati teman-teman. Ya, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena kami juga menyampaikan kesempatan dan aku bisa melakukan banyak dan sebenarnya itu adalah Tuhan. Jadi akhir kata kami ucapkan terima kasih dan saya bisa dengan Fendi sebagai politisi serta teman-teman saya yang banggain narasumber kita hari ini. Kami